Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Film kali ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, ditulis oleh Elmore Leonard, disutradarai oleh Steven Soderbergh, dan dibintangi oleh George Clooney, Jennifer Lopez, dan Ving Rhames. Bercerita tentang seorang perampok jenius ahli bersilat lidah yang telah berhasil merampok 200 bank. Wow, 200 bank tak terbayangkan. Merencanakan perampokan berlian dan mengatur skema dari dalam penjara. Artinya perampok ini sudah beberapa kali masuk penjara dan merancang perampokan berlian dari penjara. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita lanjut. Bermula dari seorang pria bernama Jack Valley, terlihat keluar dari sebuah gedung perkantoran di Wall Street, Amerika sambil meluapkan kekesalannya. Jack adalah seorang mantan perampok bank yang pada saat itu ditolak saat melamar bekerja di sebuah perusahaan teman yang pernah ditolongnya. Kebetulan di seberang jalan ada sebuah bank. Hasrat perampokan Jack kembali muncul. Ia mendatangi bank tersebut, memperhatikan situasi di dalam sambil memikirkan rencana. Meneliti situasi, kondisi, toleransi, dan pandangannya. Ia memperhatikan seorang pria membawa koper sedang mengajukan pinjaman pada manajer bank. Jack tersenyum sambil berjalan menuju teller. Dengan keahlian bersilat lidahnya, Jack mengintimidasi teller wanita itu dengan mengatakan kalau temannya yang sedang berbicara dengan manajer membawa pistol di kopernya. Dalam 5 menit, jika tidak menyerahkan uang di laci, manajer akan dibunuh. Teller yang takut segera memasukkan hampir seluruh uang yang ada di laci ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Jack. Ia mengatakan dalam 30 menit rekan yang duduk bersama manajer baru akan pergi. Setelah itu, baru si teller diperbolehkan menekan alarm. Jack lanjut melenggang keluar dari bank tersebut dan masuk ke dalam mobil untuk segera pergi secepatnya. Namun sial bagi Jack, mobilnya mogok. Ia tertangkap tanpa bisa melawan dengan todongan senjata. Jack pun akhirnya mendekam di penjara Gladys di Florida. Penjara Gladys adalah pusat rehabilitasi terbaik di Amerika saat itu. Banyak fasilitas olahraga yang bisa dimainkan di sana. Jack terlihat bermain basket bersama tahanan lainnya dengan gembira. Setelah selesai, ia duduk beristirahat sambil memperhatikan sekelilingnya. Terlihat banyak tahanan lansia sedang asik dalam permainan mereka. Jack berjalan mendekati seorang sipir penjara. Ia kemudian mengatakan kalau ada beberapa narapidana yang sedang merencanakan kabur dari penjara pada malam hari nanti. Lanjut, terlihat 2 orang tahanan bernama Ramses bersama kekasihnya seorang waria. Terlihat berlari ringan sambil mengobrol. Jack langsung berjalan menuju 2 orang tersebut. Membahas tentang acara Super Bowl yang diadakan di penjara jam 6.30 nanti malam. Ternyata Ramses berencana melarikan diri saat acara Super Bowl berlangsung. Ia mengajak Jack bekerja sama, tapi Jack segera menolak dengan alasan ia terlalu tua untuk berpartisipasi. Jack lalu menelpon Adele, teman wanitanya, dengan mengatakan kalau rencana untuk kabur berubah. Yang awalnya minggu depan, ia percepat menjadi malam hari nanti. Ia meminta Adele memberitahukan Buddy menjemputnya di titik lokasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Glenn, somebody. You tell Buddy I see Glenn Mike. Di tempat lain, terlihat pria besar bernama Buddy berusaha mencuri mobil di sebuah parkiran minimarket. Tiba-tiba, wanita tua pemilik mobil itu datang. Buddy berpura-pura membantu memasukkan barang ke mobil dan mengambil kunci mobil itu secara paksa. Di sebuah restoran, seorang wanita yang berprofesi sebagai polisi federal bernama Karen Sisko sedang makan siang bersama dengan ayahnya. Sang ayah memberikan hadiah ulang tahun sebuah pistol keluaran terbaru kepada putri tercintanya itu. I can't. Karen mengatakan kalau ia harus pergi ke penjara Gladys untuk menyelesaikan sebuah kasus yang saat ini sedang ia tangani bersama kekasihnya Ray Nicolette. Sang ayah sedikit protes meski telah berpisah, Ray masih berstatus menikah belum bercerai. Ia ingin Karen menemukan jodoh dengan status lajang. Singkat cerita, malam pun tiba. Jack dan si pergendut itu memasuki gereja. Mereka memperhatikan sekeliling dari balik jendela kapel. Sementara itu di parkiran luar penjara terlihat mobil Karen telah tiba. Ia segera menghubungi Ray kekasihnya. Tapi panggilan itu terputus, Ray tidak mengangkatnya. Sesaat kemudian mobil Buddy juga tiba. Ia parkir agak jauh di belakang mobil Karen. Alright, thanks. Di dalam gereja, saat sipir gendut itu lengah, Jack langsung memukulnya dengan pot bunga hingga pingsan.
Di parkiran tepat di depan mobil Karen, tanah bergerak-gerak seperti ditumbuk dari bawah. Karen terlihat bingung melihat tanah bergerak-gerak. Tiba-tiba dua orang tahanan, Ramses dan kekasihnya, keluar dari tanah. Ternyata mereka menggali terowongan untuk pelarian. Karen segera menghidupkan mobil, menyorot mereka dengan lampu mobil. Lanjut keluar mengambil senjata di bagasi belakang. Tapi Ramses berhasil melarikan diri. Dua orang lagi keluar, namun kali ini penjaga menembaki mereka hingga tewas. Tak lama kemudian, Jack juga keluar dari dalam terowongan itu menggunakan baju sipir gendut. Pura-pura sebagai sipir mengejar para napi yang kabur. Buddy langsung beraksi menyergap Karen dari belakang, memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya Karen bersama Jack. Buddy dengan mudah lolos dari pengawasan karena membawa mobil Karen dengan plat polisi federal. Jack menyadari kalau wanita yang ia sekap sekarang adalah seorang polisi karena di bagasinya ada borgol. Jack menanyakan di mana Karen menyimpan pistol kecilnya. Ia mengatakan kalau tidak membawa pistol kecil, ia hanya membawa shotgun. Padahal ada pistol pemberian ayahnya di dalam kotak kayu. Karen akan menunggu Jack lengah untuk mengambil senjatanya. Jack mulai mengajak bicara Karen dari musik hingga film dan mengobrol tentang keadaan penjara. Ternyata mereka memiliki banyak kesamaan dalam banyak hal. Jack mulai berandai-andai jika mereka dipertemukan dalam keadaan yang berbeda, mungkin mereka akan menjadi sepasang kekasih. Karen hanya diam, ia tidak menyangkal karena memiliki pemikiran yang sama. Jack lanjut bercerita kalau ia adalah perampok jenius setelah merampok 200 bank dalam 30 tahun. Dan ia sudah terbiasa keluar masuk penjara. You could use it, squirt some in your mouth. Here's your gun. Tak lama kemudian, Buddy berhenti di pinggir jalan di tempat titik temu yang sudah dijanjikan dengan Glenn, seorang kriminal lain yang diminta untuk membantu pelarian mereka. Saat Jack keluar, Karen langsung mengambil senjata untuk menembak Jack. Tapi Jack sempat menutup kembali pintu bagasi. Setelah meyakinkan Buddy untuk membawa Karen, Jack kembali membujuk Karen menyerahkan senjatanya. Karen pasrah, ia memberikan senjatanya kepada Jack, membiarkan tangannya diborgol. Okay. Yang kemudian Karen diserahkan kepada Glenn untuk membawanya ke penginapan. In the back. Okay. Jacket. Give me your jacket. Somebody forgot to bring me. I don't mind. What was his idea to begin with? Idea. Dengan perlahan, Karen memutar tangannya yang diborgol dari lewat pantat hingga ke depan. Yang awalnya tangannya di belakang sekarang menjadi posisi di depan. Polisi cantik ini lalu mengintimidasi dengan mengancam Glenn yang membuat Glenn tersadar kalau wanita ini merupakan polisi federal yang dulu pernah menjebloskannya ke dalam penjara hingga 2 kali. Glenn langsung tancap gas pergi dari situ membawa Karen pergi dengan imbalan Karen akan melepaskannya. Sementara Jack dan Buddy hanya bisa bengong melihat kepergian mereka. Situasi itu di luar rencana. Lanjut kita flashback ke 2 tahun yang lalu saat Jack Valley masih mendekam di penjara Lopak. Disinilah awal ia mulai mengenal Buddy dan juga Glenn. Selain itu ada seorang narapidana lain yang bernama Morse Miller. Biasa dipanggil Snoopy, seorang kriminal penyuka olahraga tinju. Saat itu Snoopy sedang bertarung di atas ring melawan petinju lain bernama Martha. Saat Snoopy lengah, satu pukulan Martha berhasil menjatuhkannya hingga pingsan. Besok harinya, Martha terus membual tentang kemenangannya melawan Snoopy yang selama ini belum pernah kalah. Snoopy tidak terima dipecundangi. Ia memandangi Martha dengan kesal. Glenn menceritakan kalau pria botak di tengah itu yang bersama Snoopy adalah seorang broker di Wall Street bernama Richard Ripley. Ripley pernah mengatakan kepada Glenn kalau ia memiliki berlian senilai 5 juta dolar yang disimpan di salah satu sudut rumahnya. Jack awalnya tidak percaya karena menurutnya siapapun bisa membual hal sedemikian rupa ketika berada di dalam penjara. Time. Where does he live? You ever seen uncut diamond studs? Just met in prison about it. Lanjut di jam istirahat makan siang saat semua tahanan menuju kantin, Snoopy menyelinap berjalan mendahului semua orang. Balas dendam yang menghanyutkan. Martha ditusuk hingga tewas dan tidak ada yang mau menolongnya. Anehnya, Richard Ripley berniat menolong Martha. Jack dengan cepat menariknya terus berjalan ke depan. Menolong Martha sama saja dengan bunuh diri. Snoopy pasti akan menargetkannya. Pada suatu waktu di perpustakaan, Jack membantu Ripley yang pada saat itu sedang coba diperas oleh Snoopy dan anak buahnya untuk membeli ikan cupang yang dibawa oleh Snoopy dengan harga $4.000. It's gonna be 3,000. Yeah. Yeah, all right. The bushy line. Sign says shut the fuck up or can't you? I got a problem. This is the dumbest fucking shake. Snoopy kesal karena Jack mencoba mengganggu transaksinya.
Ia menyuruh anak buahnya menghajar Jack. Namun Jack lebih dulu menghajar anak buah Snoopy dan mengusir mereka dari sana. Thing, Snoop. You know, last time I checked, Oh, you heard the man once? rank number 32. Here? No problem. All of you. Let's go. Oh, the fish, yeah. Atas insiden itu, Jack dan Ripley akhirnya berteman dan mereka terlihat lebih sering mengobrol. Ripley juga menceritakan tentang berlian utuh yang ia simpan di dalam rumahnya, sama seperti yang dikatakan Glenn. Selain itu, Ripley juga menjanjikan sebuah pekerjaan kepada Jack di kantornya saat mereka sudah bebas dari penjara nanti. Kembali ke masa sekarang, setelah ditinggal pergi oleh Glenn, Jack dan Buddy kemudian bersembunyi di sebuah hotel. Namun, posisi mereka berhasil diketahui Karen yang kemudian dengan perlahan menyelinap masuk untuk meringkus mereka. Akan tetapi, saat mengetahui kalau sasarannya itu sedang mandi berendam, Karen bukannya menangkap malah ikut-ikutan berendam dan mereka pun bersenang-senang di dalam bak mandi itu. Dan ternyata itu hanyalah sekedar mimpi dari Karen yang saat ini sedang terbaring di sebuah kamar di rumah sakit. Karen harus dirawat akibat luka memar yang ia dapat dari kecelakaan saat ia kabur bersama dengan Glenn. Karena secara paksa membanting setir hingga menabrak trotoar berisi air. Glenn berhasil melarikan diri sedangkan Karen diselamatkan oleh pengemudi yang kebetulan lewat jalan itu. Karen yang saat itu ditemani sang ayah, mereka didatangi oleh Daniel, salah satu seorang agen FBI yang bertugas menyelidiki kasus kaburnya para narapidana dari penjara Gladys. Karen dengan perlahan kemudian menjelaskan semua kejadian sebelum kecelakaan itu terjadi. Ia sempat mengobrol tentang penjara dan film dengan Jack Paley. Daniel mengatakan kalau buronan bernama Jack Paley yang menyekap Karen di bagasi adalah seorang perampok bank yang sudah berhasil merampok lebih dari 200 bank tanpa menggunakan kekerasan apapun. Jack menggunakan berbagai macam trik, memanfaatkan situasi untuk mengelabui semua orang. Sungguh perampok yang jenius cinta damai. Jika sesuai dengan rencana awal, Jack dan Buddy sekarang harus pergi ke Detroit untuk mengunjungi kediaman Ripley dan merampok berliannya. Namun sebelum mereka berangkat, Jack masih penasaran dengan Karen. Buddy memarahinya jika mereka terlambat, mungkin saja Glenn si ceroboh sudah tertangkap dan membocorkan rencana mereka. Tapi Jack tidak peduli, instingnya mengatakan kalau Karen juga menyukainya. Berpindah ke ayah Karen, ia membaca koran menemukan berita tentang Jack Paley. Ia menanyakan kepada Karen apakah itu Jack Paley orang yang menyekapnya. Karen mulai bertingkah aneh dengan mengatakan kalau foto Jack di koran itu sedikit berbeda, lebih tampanan orang aslinya. Saat itu Ferdinand, kekasih lain dari Karen atau selingkuhannya, datang bertamu. Karen segera memperkenalkannya kepada sang ayah. Tapi ayah Karen dari awal tidak menyukai Ferdinand, mencacarnya dengan pertanyaan yang menyudutkan. Karen segera memotong percakapan itu dengan menanyakan apakah penyergapan mereka berhasil. Wow, Karen ini menyukai banyak lelaki, dia selingkuh dan selingkuhannya itu adalah polisi dan sama polisi, dua-duanya polisi. Ferdinand menjelaskan kalau mereka hanya berhasil menangkap satu orang, sedangkan Ramses berhasil melarikan diri. Tiba-tiba telepon berdering. Karen cukup kaget setelah mendengar suara Jack dari telepon itu. Seorang penjahat menelpon petugas federal. Namun seperti biasa, Jack berhasil membuat Karen semakin terkesima dengan kata-katanya yang manis, membuat Karen semakin tertarik. Jack mengatakan kalau ia bersiap pensiun mengunjungi sebuah pulau sebagai tempat menetap. Untuk itu harus mengumpulkan dana pensiun. Ia harus merampok sekali lagi demi masa depan mereka. Whatever happened to your Uncle Cully? He got out and he died a couple of years after. Not gonna be me. What do you mean we'll make it an island? Who you talking to? Di TV, berita menyiarkan acara live penangkapan para narapidana yang melarikan diri. Sebagian ada yang tertembak mati karena berusaha melawan. Tapi Ramses berhasil lolos. Jack yakin Ramses pasti sudah menyadari kalau dirinya dijadikan tumbal pelarian. Karena tidak bisa menemukan Jack, ia pasti akan mendatangi Adele untuk balas dendam. Dan benar saja, Ramses menghubungi Adele mengonfirmasi keberadaannya. Lanjut, ia pergi dengan senjata di kantong celananya mendatangi tempat Adele. Jack dan Buddy juga pergi ke tempat Adele untuk memperingatinya bahwa Ramses mengincarnya. Tapi satu hal yang tak terduga, Karen juga mendatangi Adele bersama banyak petugas polisi yang menyamar di sekitar tempat itu. Melihat banyak polisi di sana dan juga ada Karen, Jack mengurungkan niatnya. Ia memutuskan segera pergi ke Detroit. Melindungi Adele akan menjadi tugas polisi. Di dalam rumah, Karen mencacar Adele dengan banyak pertanyaan tentang Jack Paley. Adele terlihat tidak peduli. Selama Buddy bersama Jack, ia akan tetap aman.
karena Buddy akan selalu menyelamatkan Jack. Lebih dari 50 bank yang dirampok oleh mereka berdua, dan ini adalah tim yang hebat. Tiba-tiba pintu diketuk. Itulah Ramses pura-pura sebagai Emil, kenalan yang mencari Adele. Karen langsung curiga. Ia mengambil pistolnya dan bersiap di samping pintu. Ramses yang mulai kesal tidak dihiraukan mendobrak hiasan kaca pintu, memasukkan tangannya untuk membuka kunci. Saat ia menerobos masuk ke dalam, Karen langsung menyergap Ramses dan memborgolnya. Lanjut, Karen menghubungi Daniel dengan menanyakan jika ia berhasil menangkap Ramses, apakah ia bisa bergabung dalam tim sergap. Daniel langsung mengiyakannya karena ia berpikir Karen tidak mungkin bisa melakukannya. Karen sangat senang, ia segera menyeret Ramses pergi ke tempat Daniel. Di hotel, Jack dan Buddy sedang berkemas. Mereka ingin secepatnya pergi ke Detroit. Nah, Snoop doesn't bother. Sementara itu di lobi, tim penyergap FBI dipimpin oleh Daniel bersiap menangkap Jack dan Buddy. Tapi untuk Karen, ia tidak dibiarkan ikut. Ia hanya disuruh menunggu di lobi, menghubungi Daniel segera jika melihat target. Dilarang bertindak sendiri, hanya melaporkannya. Setelah selesai berkemas, Jack dan Buddy turun ke bawah menggunakan lift. Sedangkan tim sergap naik ke atas menggunakan lift lainnya. You let them come up, you don't. Jack yang saat ini sedang berada di dalam lift tanpa sengaja bertatap pandang dengan Karen yang berada di tempat itu. Hanya diperintahkan untuk menunggu di lobi hotel. Karen hanya diam, ia tidak melakukan apapun, tidak menghubungi Daniel untuk melaporkannya. Ia membiarkan Jack dan Buddy kabur. Aneh, cinta memang bisa mengubah segalanya. Jack dan Buddy kemudian masuk ke dalam mobil dan langsung meluncur menuju Detroit, meninggalkan Karen yang hanya bisa terdiam membisu. Sementara itu, Glenn dan Snoopy sudah terlebih dulu sampai di Detroit. Snoopy kemudian menjemput rekan satunya lagi untuk membantunya merampok belian di rumah Ripley. Ternyata Glenn telah mengkhianati Jack Valley. Menceritakan semua tentang perampokan itu, membuat kesepakatan baru dengan Snoopy. Tapi sebelum itu, Snoopy ingin mengunjungi seorang pengedar yang telah mencuri darinya. Snoopy membagikan senjata kepada setiap orang termasuk Glenn. Mereka akan melakukannya dengan cepat. Glenn terlihat ragu, ia tidak pernah membunuh orang. Tapi karena ancaman dari Snoopy, Glenn terpaksa mengikuti mereka. Walk into this house, I got picked out. Shit right now, son. Fuck in or you're not. You wanna go be cool and everything, okay? But you ain't gotta get... Okay, I think we're forgetting. So you gonna walk up in this house and do this, tighten up your panties, boy. You want the 45 or the Glock? Setelah pembunuhan itu, mereka lanjut pergi ke sesana tinju. Jack dan Buddy yang dari awal mengikuti kelompok itu juga ikut masuk ke sesana tinju mendatangi Glenn yang telah berkhianat. Snoopy yang saat itu sedang berlatih menghentikan latihannya, menghampiri Jack bersama si bongsor. Menyadari Glenn telah membocorkan rencana perampokannya, Jack langsung mengajak Snoopy bekerja sama. Tapi dirinya harus mendapatkan 50% dari berlian milik Ripley. Itu adalah kesepakatannya. Sisanya, Snoopy boleh mengambilnya. Apapun itu yang ditemukan di rumah Ripley. Snoopy langsung setuju. Ia tahu meski tidak bekerja sama, Jack tidak akan membiarkan mereka mendapatkan semua berliannya. Karen yang mengetahui kalau Jack dan Snoopy berada di Detroit kemudian berangkat sendirian menyusul para penjahat itu dengan dihantar oleh sang ayah. Ayahnya terlihat bingung kenapa putri cantiknya ini sangat terobsesi dengan Jack Valley. Ia mulai menduga kalau Karen menyukai Jack. Saat sudah tiba di Detroit, Karen langsung dijemput oleh kekasihnya Ray yang saat itu sedang berada di sebuah TKP untuk mencari tahu informasi keberadaan buronan yang ia cari. Ray langsung memberitahu alamat Lily, saudara Snoopy. Ternyata wanita yang cukup berbahaya seperti Karen memang membutuhkan lebih dari satu senjata untuk memuaskannya. Keesokan harinya, Karen mendatangi kediaman Lily dan bertanya di mana ia bisa menemukan Snoopy. The dog got run over. I'm out of groceries. That's not Maurice. That's Kenneth. I'm looking for somebody. I think Maurice. I'm looking for somebody named Glenn Michaels. Wanita itu kemudian menceritakan kalau Snoopy adalah seorang yang menggilai olahraga tinju. Kemungkinan besar ia akan menonton pertandingan tinju pada besok malam. And name Glenn. Did I ask? Saat Karen akan pergi, Kenneth yang juga saudara Snoopy menghentikannya. Ia mencoba merayu Karen dengan mengatakan kalau senjatanya sangat besar. Ia pasti akan bisa memuaskan Karen. Karen tidak tertarik. Ukuran besar bukan yang ia cari. Sensasi berbeda lah yang ia sukai. Dengan kesal, ia memukuli Kenneth dan segera pergi dari sana. Kembali ke Jack, ia berbicara lewat telepon dengan Buddy. Sekarang ada Snoopy yang ikut beraksi dalam perampokan.
Jack mulai mengatur ulang rencana perampokan. Mereka harus bisa mengambil semua berlian tanpa sepengetahuan Snoopy. Tanpa sengaja, Jack melihat foto Karen di sebuah surat kabar yang sekarang berada di Detroit. Lewat buku telepon super tebal, Jack akhirnya menemukan informasi di hotel mana Karen menginap. Lanjut, Jack dan Buddy pergi mengintai di sekitar rumah Ripley, mengatur jalur pelarian tercepat mereka. Chance will walk out of there with nothing. My sister believes in fate, but not that buddy don't fuck up. Sure shit not going back there. Jack kembali mengingat saat di mana ia mendatangi Ripley menagih janji pekerjaan yang dijanjikan oleh Ripley kepadanya. Namun pekerjaan yang diberikan oleh tim HRD ternyata adalah penjaga keamanan. Jack sangat kesal. Ia langsung menerobos masuk ke dalam menemui Ripley yang pada saat itu sedang merubah penampilannya menggunakan rambut palsu. Jack tidak terima dengan tawaran pekerjaan yang diberikan Ripley. Itu sama sekali tidak sesuai dengan janjinya. Ripley tidak terlalu menanggapi kekesalan Jack. Ia malah mengusir Jack secara paksa dari kantornya. Back in prison, a guy like you. Other guys would have bled you till you had nothing. And say, sign in here, please. Or hey, here we go. What job do you promise you? Disinilah awal Jack merampok bank dan tertangkap di awal film. Juga membuat Jack semakin kesal. Ia akan melampiaskan kemarahannya dengan merampok berlian yang disimpan di rumah Ripley. Malam harinya, Karen yang sedang duduk sendirian di restoran hotel itu menarik perhatian dua orang pria. Satu persatu dari pria ini mulai merayu Karen bergantian. Tapi Karen menolak dengan halus dua pria yang mencoba mendekatinya. You're depressed. That's not exactly knocked out. Am I close? When this morning from the Apple. Who gives a shit? Tiba-tiba Jack Valai muncul di hadapan Karen. Itu seperti mimpi baginya. Karen terbengong sebentar dan kemudian tersenyum. Mereka berdua mengobrol sangat intim karena memang dari awal memiliki banyak kesamaan. Percakapan itu berlanjut ke kamar hotel. Di tengah suasana dingin musim salju mereka melakukannya. Dan maaf, adegan ini disensor. The road, never see you again. I believe it by that time I had been. Pagi harinya, Karen mengatakan kepada Jack, ia melakukannya hanya karena ingin mencari sensasi nakal melakukannya dengan seorang perampok. Tapi Jack sekali lagi dengan rayuan mautnya meluluhkan hati Karen. Kejadian yang sangat langka di mana polisi wanita tidak menangkap perampok, tapi malah menyerahkan tubuhnya. Setelah melakukannya sekali lagi, Karen tertidur. Jack meninggalkannya dengan sebuah pistol kecil di bantal. Di malam pertandingan tinju, Snoopy dan Glenn sudah duduk santuy menonton pertandingan tinju. Karen juga ada di sana mengawasi gerak-gerik mereka. Tak berapa lama kemudian, Glenn yang terlihat gelisah pamit ke toilet. Karen yang melihat Glenn pergi, ia segera mengikuti. Ternyata Glenn kembali ke mobilnya bersiap melarikan diri. Aksi pembunuhan yang dilakukan Snoopy membuat Glenn ketakutan. Ia takut Snoopy juga akan membunuhnya. Menemukan Glenn tergesa-gesa, Karen memasuki mobilnya, menanyakan rencana perampokan Snoopy dan Jack. Glenn bersedia menceritakan semuanya dengan imbalan membiarkannya pergi. Snoopy akan merampok pilihan di rumah Ripley dan berniat membunuh Jack dan Buddy setelah perampokan berhasil. Karen cukup kesal. Snoopy ini berencana membunuh perampok yang ia sukai. Setelah mengetahui semua rencana sesuai kesepakatan, Karen membiarkan Glenn pergi. I didn't know you, Glenn. By tomorrow you'd be in. Di waktu yang sama, Jack dan Buddy mendatangi Snoopy. Melihat kursi kosong, ia langsung menanyakan di mana Glenn berada. Orang ini sangat kacau. Pasti akan membocorkan rencana mereka jika tertangkap. Jack adalah orang yang teliti. Ia tidak akan merampok jika dalam rencananya ada celah. Snoopy kembali meyakinkan Jack kalau rencana telah berubah. Ia tidak memberitahu Glenn sebelumnya tentang perubahan rencana itu. Jadi keberhasilan masih 100%. Merasa diyakinkan, Jack akhirnya setuju. Tapi ia melarang Buddy ikut dalam rencana. Tidak bisa dipungkiri, polisi tetap sudah mengetahui target perampokan meski rencana telah dirubah. Jika ia tertangkap, Buddy akan bisa membantunya kabur seperti biasa. Jika tertangkap berdua, siapakah yang akan membantu? Tapi Buddy memaksa ikut dengan alasan melindungi Jack. Malam itu juga aksi perampokan dimulai. 5 orang menggunakan mobil pan pergi menuju rumah kediaman Ripley dengan Karen yang sedari tadi membuntuti mereka. Sampainya di rumah mewah kediaman Ripley, komplotan perampok itu dengan mudah masuk ke dalam rumah. Karena pada saat itu hanya terdapat seorang asisten rumah tangga bernama Sunny. Sunny mengatakan kalau tuannya Ripley tidak berada di rumah, sedang keluar melakukan rapat kerja. Sementara itu Karen yang berada tidak jauh dari situ menelpon polisi setempat.
untuk melaporkan kejadian perampokan yang saat ini sedang berlangsung di rumah kediaman Ripley. Snoopy berlagak sebagai pemimpin, memerintahkan yang lainnya untuk mencari dan meneliti di setiap sudut rumah mewah itu untuk menemukan lokasi berlian yang disimpan Ripley. Si bongsor melakukan pencarian berbeda. Ia memeriksa di bawah kasur dan menemukan sarung senjata warna-warni. Snoopy langsung emosi, kenapa harus mencari di bawah kasur? Hanya orang bodoh yang menyimpannya di sana dan hanya orang bodoh yang mencarinya di sana. Untuk membuatnya berguna, Snoopy menyuruh si bongsor mengawasi apa yang dilakukan Jack di bawah. Anehnya si bongsor malah mendatangi kulkas dan merampok banyak makanan di sana. Membawanya keluar dan diletakkannya ke dalam mobil sebagai jarahan miliknya sendiri. Hingga kemudian mereka akhirnya menemukan sebuah berangkas yang Snoopy yakini disitulah tempat Ripley menyimpan berliannya yang bernilai 5 juta dolar. Sedangkan Jack ia masuk ke perpustakaan pribadi Ripley, menghampiri akuarium kecil di sana. Ia memandangi akuarium itu dengan takjub. Ia melihat ikan koi kecil yang berenang dengan gembira. Setelah memperhatikan tempat itu, ia melihat cahaya dari bawah lemari. Dan ternyata itu bukan lemari. Itulah pintu masuk tempat Ripley bersembunyi. Sementara itu, Snoopy si perampok amatir yang belum pernah membuka berangkas mencoba membobol berangkas itu. Dengan cara menembak berangkas itu secara bersamaan dengan anak buahnya. Tidak tahan dengan kebodohan yang dilakukan para perampok amatir ini, wanita asisten rumah tangga itu kemudian memberitahukan kode kombinasi untuk membuka berangkas tersebut. Dan saat berangkas dibuka, mereka justru dikejutkan karena di dalamnya hanya tersimpan koleksi rambut palsu milik Ripley. Tidak ada satupun koleksi barang berharga di sana, apalagi berlian. Itu hanya tumpukan rambut palsu. Rupanya Ripley menganggap rambut palsunya ini lebih berharga dari berlian. Buddy yang juga turun ke bawah mendatangi Jack. Mereka menemukan berlian yang disimpan oleh Ripley di dasar akuarium. Ternyata yang dilihat Jack di akuarium sebelumnya bukan ikan koi. Itu adalah berlian yang ditebar di sana seperti batu biasa sebagai hiasan. Jack menyuruh Buddy mengambil semua berlian dan menyimpannya. Mereka berdua segera keluar dari rumah mewah itu bersiap pergi. Karen terus mengawasi dari luar. Melihat Jack keluar, ia merasa ragu. Perasaannya membuatnya goyah. Ia tidak jadi menyergap mereka. Setelah tiba di mobil, Jack berubah pikiran. Mau bagaimanapun Ripley pernah menjadi temannya. Ia tidak ingin perampok amatir Snoopy bertindak lebih jauh dengan membunuh Ripley dan asistennya setelah mengetahui berliannya telah diambil Jack lebih dulu. Ia meyakinkan Buddy pergi lebih dulu membawa berliannya dan mereka akan bertemu kembali di bandara di jam yang ditentukan. Ia yakin Karen sudah mengawasi mereka. Instingnya mengatakan Karen pasti akan menyelamatkannya. Jack kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan menembak Kenneth, saudara Snoopy, yang saat itu ingin memperkosa wanita asisten rumah tangga Ripley. Di ruang perpustakaan, Snoopy menodongkan senjatanya bersiap menembak Ripley. Ia sangat marah, Jack telah mencuri berlian itu lebih dulu darinya. Tapi Snoopy hanya memukul Ripley hingga pingsan karena telah mendengar suara tembakan. Ia yakin Jack belum pergi, masih berada di rumah itu. Sedangkan Jack ketika keluar kamar, ia dipergoki oleh si bongsor dengan menodongkan pistol ke arahnya. Namun betapa sialnya si bongsor bodoh ini. Ia justru tersandung saat menaiki tangga dan tanpa sengaja menembak kepalanya sendiri. Kebodohan memang bisa membunuhmu. Mendengar suara letusan senjata itu, Snoopy keluar menembaki Jack. Hingga akhirnya peluru Snoopy habis. Dan ternyata peluru Jack juga habis. Mereka melanjutkan bergulat di atas tangga. Saat Snoopy hendak mengambil pistol dari mayat si bongsor, Jack juga berlari ke kamar mengambil senjata di tangan mayat Kenneth. Karen yang sudah berada di dalam rumah kemudian menembak dan membunuh Snoopy untuk menyelamatkan Jack. Lanjut, Karen memanggil nama Jack, memintanya untuk menyerah. Ia berjanji akan membantu Jack meringankan hukumannya. Tapi bukan itu yang Jack inginkan, berlian sudah didapatkan. Yang ia butuhkan adalah kebebasan untuk menikmati pensiunnya di sebuah pulau. Karen bimbang harus memilih menjalankan tugasnya sebagai polisi atau membiarkan Jack pergi. Jika membiarkan Jack pergi, sama halnya dengan kehilangan Jack selamanya. Jika menangkap Jack, itu sama halnya dengan menyakiti impian Jack. Tapi Karen memilih memutuskan pilihan ketiga. Ia menembak kaki Jack dan menangkapnya dengan maksud lain. Tak lama kemudian, pasukan polisi yang dipimpin Ray datang langsung mengamankan TKP. Lanjut, Karen langsung pergi meninggalkan tempat itu.
Di tempat lain, Buddy yang berhasil kabur kemudian masuk ke dalam sebuah mobil taksi, pergi menuju bandara dengan membawa berlian senilai $5 juta. On him, so when they're through with him here, he'll go. Your interlude or whatever it is that you Nobody forced him to rob banks. Beberapa hari setelahnya, Jack dimasukkan ke dalam sebuah mobil van untuk dibawa kembali ke penjara Gladys di Florida, tempat sebelumnya ia melarikan diri. Kemudian, sang pemimpin Avenger juga dimasukkan ke dalam mobil van itu dengan borgol di tangannya. Karen memberikan jipu yang biasa dimainkan Jack sambil mengatakan ia telah menyiapkan hadiah untuknya. Saat itu sang pemimpin Avenger masih seorang kriminal. Ia mengatakan dengan membual kalau telah berhasil melarikan diri dari penjara sebanyak 9 kali. Karen dengan sengaja menempatkannya satu sel dengan Jack. Seperti sebuah bahasa isyarat. Karen hanya tersenyum menanggapi pembicaraan dua kriminal tersebut. Hatinya tidak bisa melepaskan Jack. Ia telah sepenuhnya menyukai seorang kriminal bernama Jack. Apakah mungkin ia ingin hidup bersama Jack menikmati masa tuanya pensiun di sebuah pulau? Hanya mereka berdua. Dan selanjutnya film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.